Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal akhir semester dari mata kuliah praktik qiraah. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan makharijul huruf dan sifat huruf dan berikan contohnya. Makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf pada waktu huruf itu dibunyikan. Pengertian lain menjelaskan makharijul huruf adalah tempat berhenti suara dari sebuah lafaz ketika diucapkan untuk membedakan huruf satu dengan huruf lainnya. Makharijul huruf dibedakan menjadi 5. Yang pertama, rongga mulut atau al-jauf. Huruf yang keluar dari jauf adalah huruf-huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya. Yang kedua adalah tenggorokan atau halak. Huruf hijaiyah yang bunyinya keluar dari tenggorokan dibedakan berdasarkan 3 tempat. Yang pertama, pangkal tenggorokan, tempat keluarnya hamzah dan ha. Pertengahan tenggorokan, tempat keluarnya ha dan ain. Ujung tenggorokan, tempat keluarnya ghain dan kha. Yang ketiga adalah lidah atau lisan. Huruf hijaiyah yang makhrajnya ada di lidah berjumlah 10. Mana yang 10? Yaitu qaf, kaf, jim, shin, ya, do, lam, nun, ro, da, ta, to, sod, sin, za, zo, sa, dan zal. Yang keempat adalah dua bibir atau asyafatain. Apa itu asyafatain? Makharijul huruf yang dilafalkan melalui bibir. Huruf-hurufnya terdiri dari fa, waw, ba, dan mim. Yang terakhir atau yang kelima adalah pangkal hidung atau al-qaisum. Apa itu al-qaisum? Al-qaisum adalah huruf hijaiyah yang keluar dari pangkal hidung. Umumnya hanya digunakan untuk membaca gunnah. Huruf-hurufnya terdiri atas nun bertasydid, mim bertasydid, nun sukun yang dibaca idgham bigunnah, iqlab, dan ihfa hakiki, serta mim sukun yang bertemu dengan mim atau ba. Dan sifat-sifat makharijul huruf, sifat ini dibedakan menjadi 2, yaitu sifat huruf yang berlawanan dan tidak berlawanan. Sifat huruf yang berlawanan ini ada 5, ditambah dengan 5 sifat lawannya dengan total 10 sifat. Yang pertama, jahar atau jelas dan hamas atau samar. Jahar adalah jelas, maksudnya membunyikan huruf tidak berdesis dan napas bertahan supaya bunyi hurufnya lebih jelas dan bersih. Ada 19 huruf yang memiliki sifat jahar, yaitu azuma waznu qari'in zi ghaddin jidin tolaba. Hamas adalah samar, maksudnya membunyikan huruf dengan berdesis dan napas terlepas supaya bunyi hurufnya agak samar. Ada 10 huruf hijaiyah yang memiliki sifat hamas, yaitu fahathahu syahsun syakata. Yang kedua, sidah atau kuat dan raqawah atau lunak. Sidah adalah kuat, maksudnya membunyikan huruf dengan suara tertahan dan lebih kuat tertahannya ketika mati atau wakaf. Ada 8 huruf hijaiyah yang memiliki sifat sidah, yaitu ajidu, kito, bakas. Raqawah adalah lunak, maksudnya membunyikan huruf dengan suara terlepas, berlalu atau berjalan. Yang ketiga adalah isti'la atau terangkat dan istifal atau
turun. Isti'la adalah terangkat, maksudnya membunyikan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut sehingga bunyi mulut yang lebih tinggi, tebal, dan berat. Yang keempat adalah itbaq atau tertutup dan infitah atau terbuka. Itbaq adalah tertutup, maksudnya membunyikan huruf dengan melengkungkan keliling lidah ke langit-langit mulut sehingga bunyinya lebih besar dan berat. Ada 4 huruf hijaiyah yang memiliki sifat itbaq, yaitu sod, to, dan zo. Infitah adalah terbuka, maksudnya membunyikan huruf dengan pertengahan lidah terbuka atau melengkungkan keliling lidah ke langit-langit sehingga bunyi huruf lebih kecil dan ringan. Ada 25 huruf hijaiyah yang memiliki sifat infitah, yaitu man akhaza wajada sya'atan fazaka hakkun lahu syurbun ghaif. Yang kelima adalah ismat atau diam, dan izlaq atau lancar. Ismat adalah diam, maksudnya membunyikan huruf dengan berat dan tertahan. Izlaq adalah lancar, maksudnya membunyikan huruf dengan ringan dan lancar. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 berbunyi, jelaskan pembagian hukum nun mati dan tanwin beserta contohnya. Hukum nun mati dan tanwin terdiri dari 5. Yang pertama, izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ihfa hakiki. Yang pertama, izhar. Izhar adalah hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Hukum nun mati ini disebut juga dengan izhar halqi. Izhar secara bahasa artinya jelas, dan halqi sendiri berarti tenggorokan. Izhar artinya menjelaskan atau menerangkan bacaan. Selain itu, izhar artinya juga berkaitan dengan melafalkan huruf-huruf izhar tanpa disertai dengan dengung. Contoh izhar diantaranya adalah qaumin hadin atau bisa juga qaumin hadin. Di situ ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, yaitu ha. Contoh yang kedua adalah man amana. Di situ ada nun mati bertemu dengan a, dibaca man amana. Hukum yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah hukum bacaan yang melebur dan disertai dengungan atau yang berarti memasukkan salah satu huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Lafal dari idgham bi gunnah tersebut haruslah mendengung jika bertemu 4 huruf, yaitu nun, mim, wawu, dan ya atau yanmu. Contohnya adalah tabbat yada abi lahabin wa tab. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, yaitu huruf wawu. Lahabin wa tab. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya melebur tanpa dengung atau memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara yang mendengung. Secara bahasa, idgham berarti memasukkan atau mentasydidkan, sedangkan arti dari bila gunnah sendiri adalah tidak dengan dengung. Sehingga pengertian dari idgham bila gunnah adalah memasukkan atau mentasydidkan huruf dan membacanya dengan tidak boleh menggunakan dengung. Contoh idgham bila gunnah adalah
walal akhiratu khairul laka minal ula. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah yaitu lam. Yang keempat adalah iklab. Iklab adalah suatu hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, yaitu huruf ba. Di dalam bacaan ini, bacaan nun mati atau tanwin tidak lagi dibaca sebagai nun atau tanwin, tapi berubah menjadi bunyi huruf mim. Contohnya adalah idzim ba'atsa ashqaha. Di situ ada nun mati bertemu dengan ba. Yang kelima adalah ihfa hakiki. Pengertian ihfa adalah menyamarkan. Hukum bacaan ini berlaku apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ihfa. Secara istilah, pengertian ihfa adalah menyamarkan nun sukun ataupun tanwin karena adanya timbul suara dengung apabila bertemu dengan huruf ihfa. Contoh ihfa adalah in kuntum. Di situ ada nun mati bertemu dengan kaf. Sedangkan untuk contoh tanwin adalah ainun jariyah. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf ja. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan pembagian mat dan macam-macamnya dan berikan contohnya. Mengartikan mat secara bahasa yakni mempanjangkan atau panjang atau tambah. Sementara menurut istilah, mat adalah membaca panjang huruf hijaiyah di dalam Al-Quran sebab bertemu satu di antara 3 huruf mat, yaitu wawu, ya, dan alif. Pembagian hukum bacaan mat adalah mat tabi'i. Hukum satu ini mengikuti ketentuan dasar bacaan mat, yaitu apabila huruf alif terletak sesudah fathah, jika huruf ya mati setelah harakat kasrah, dan bila huruf wawu sukun berada sesudah dhammah, maka cara pelafalannya dengan dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Huruf alif terletak sesudah fathah. Contohnya min syarril waswas. Huruf ya sukun setelah harokat kasrah. Contohnya fi sudur. Huruf wawu sukun berada setelah dhammah. Contohnya kul a'udzu. Yang kedua, mat far'i. Far'i berarti cabang. Jenis mat satu ini terbagi lagi menjadi 14 hukum. Mat wajib muttasil. Apabila ada ketentuan mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau katanya. Cara bacanya dengan dipanjangkan 5 harokat. Contohnya sawa'un 'alaihim. Mat jaiz mumpasil. Apabila ketetapan mat tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam kata atau kalimat yang terpisah, panjang bacaannya sebanyak 5 harokat. Contohnya ala innahum. Mat lazim musaqqal kilmi. Apabila ketentuan mat tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata, cara bacanya dengan panjang 6 harokat. Contohnya waladdallin. Mat lazim muhaffaf kilmi. Apabila ketentuan mat tabi'i bertemu dengan huruf bersukun, tetapi bukan di akhir kata, dan panjang bacaannya sebanyak 6 harokat. Contohnya
al-an. Mat lain, apabila ya sukun atau waw sukun terletak setelah huruf yang berharokat fathah dan bertemu huruf hidup yang diwakofkan. Cara bacanya bisa dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Contohnya adalah min khauf. Mat arid lisukun. Apabila ada wakof atau tempat pemberhentian bacaan, sementara sebelum wakof terdapat ketentuan mat tabi'i dan mat lain sehingga panjang bacaannya bisa 2 hingga 6 harokat atau yang lebih utama. Contohnya bi ashabil fil. Mat silah qasirah. Apabila ada huruf ha domir yang huruf sebelumnya hidup atau berharokat sehingga panjang bacaannya sebanyak 1 alif. Contohnya fa ummuhu. Mat silah tawilah. Apabila ha domir bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat setelahnya dan panjang bacaannya sampai 5 harokat. Contohnya illa indahu. Mat iwad. Apabila ada harokat fathatain yang terletak pada tempat pemberhentian atau wakaf di akhir kalimatnya, maka panjang bacaannya sebanyak 2 harokat. Contohnya katsiran wa nisaa. Selanjutnya mat badal. Apabila ada hamzah bertemu dengan ketentuan mat, maka cara bacaannya seperti mat tabi'i, yakni dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Contohnya utu. Mat lazim harfi muhaffaf. Apabila ada huruf yang 6, huruf ha, ya, to, alif, ha, ro di awal surat yang terdiri dari 1 atau beberapa huruf yang terletak pada awal surat, cara bacaannya hanya sepanjang 2 harokat. Contohnya alif lam ro. Mat lazim harfi musakkal sama dengan mat lazim harfi muhaffaf yang berada di permulaan surat, tetapi bedanya terdapat 8 huruf. Yang pertama huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan huruf mim. Panjang bacaannya untuk mat lazim musakkal harfi sampai 6 harokat. Dengan contoh pada salah satu ayat Al-Quran pada surah Al-Qalam ayat 1, yaitu nun. Mat tamkin. Apabila berkumpulnya 2 huruf ya, di mana huruf ya pertamanya berharakat tasydid juga kasrah, sementara huruf ya yang kedua berharakat sukun. Panjang bacaannya sejumlah 2 harokat. Contohnya an-nabiyyin. Yang terakhir mad parku. Apabila 2 hamzah bertemu, yaitu hamzah istifham atau untuk bertanya dan hamzah wasal pada alif lam ma'rifah atau alif lam, dan bacaannya dipanjangkan hingga 6 harokat. Contohnya kul az-zakarain. Soal yang keempat adalah sebutkan macam-macam waqaf dan berikan contohnya. Ditinjau dari segi bahasa, waqaf bermakna menahan atau berhenti. Sementara itu, dari segi istilah, waqaf adalah menghentikan sejenak bacaan Al-Quran dengan tujuan untuk bernapas disertai niat untuk kembali melanjutkan bacaan. Macam-macam waqaf dalam Al-Quran. Yang pertama, waqaf tam. Waqaf tam adalah macam-macam waqaf yang sempurna,
yaitu menghentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak berhenti pada tengah-tengah ayat atau bacaan. Waqaf ini tidak memengaruhi makna dari ayat yang dibaca. Hal ini karena ayat tersebut tidak memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya maupun ayat setelahnya. Yang kedua, waqaf kaf. Waqaf kaf adalah macam-macam waqaf yang memadai, yaitu berhenti pada sebuah bacaan dengan sempurna, tidak berhenti pada tengah-tengah kata atau bacaan. Akan tetapi bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Yang ketiga, waqaf hasan. Waqaf hasan adalah berhenti pada sebuah bacaan tetapi tidak memengaruhi arti atau makna, akan tetapi bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Yang keempat, waqaf qabih. Waqaf qabih yaitu berhenti pada bacaan yang tidak sempurna atau berhenti pada tengah-tengah kata atau ayat. Macam-macam waqaf ini harus dijauhi karena bacaan tersebut masih berhubungan dengan bacaan sebelumnya, baik maknanya maupun lafaznya, sehingga arti dari kata tersebut bisa rusak. Yang terakhir, soal nomor 5. Soal nomor 5, sebutkan bacaan gharib dalam qiraah Imam Asyim riwayat Hafs yang Anda ketahui. Bacaan gharib dapat diartikan sebagai bacaan-bacaan yang jarang atau tidak banyak dalam Al-Quran. Selain itu, sebagian dari bacaan-bacaan yang tergolong ke dalamnya mempunyai kekhususan dalam hal membacanya. Menurut riwayat Imam Hafs yang tertulis dalam buku tuntunan belajar tajwid bagi pemula karya Zaki Zamani, ada beberapa bacaan gharib yang berlaku di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, jenis bacaan gharib menurut Imam Hafs. Yang pertama adalah saktah. Bacaan saktah ditandai dengan huruf sin kecil atau dengan tulisan lengkap saktah. Cara membacanya dengan berhenti sejenak tanpa bernapas sepanjang 2 harokat. Yang kedua, ismam. Bacaan ismam terjadi pada huruf nun yang bertasydid, yang merupakan gabungan dari 2 huruf nun dan berdampingan satu sama lain. Sebab itu, salah satu nun tersebut dihapus. Contoh bacaan ini hanya ada satu dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Yusuf ayat 11, yaitu La ta'manna. Yang ketiga, imalah. Bacaan ini berarti membaca fathah yang condong ke kasrah. Contoh bacaan imalah juga hanya terdapat pada salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Hud ayat 41, yaitu majreha. Yang keempat, tashil. Bacaan tashil hanya ada satu dalam Al-Quran, yaitu ditandai dengan 2 hamzah yang saling berurutan. Hamzah yang pertama dibaca tahqiq seperti hamzah pada umumnya, sedangkan hamzah yang kedua dibaca tashil. Cara membacanya dengan membunyikan hamzah seperti huruf ha yang samar, yaitu antara bunyi hamzah dengan bunyi alif. Contoh bacaan tashil pada Quran Surah Fusilat ayat 44, yaitu a'jamiyu. Yang kelima, naql. Pada bacaan naql berarti memindahkan kasrah pada huruf hamzah ke huruf sebelumnya. Contoh bacaan ini pun hanya terdapat pada satu surah. Contoh bacaan naql ada pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, yaitu bi'sal ismu. Mungkin hanya ini yang dapat saya
jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.